Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli, sahabat kimia. Kali ini pada bahasan OSK Kimia 2025 tentang spektroskopi. Ini untuk persiapan OSK 2026. Bagaimana soalnya? Terima kasih yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Kita mulai di soal ini tentang spektroskopi massa. Jadi Bu Eli kelompokkan ya. Kita baca, dalam spektrum massa dari suatu senyawa teramati dua puncak ion molekul pada M/Z78 dan M/Z80 dengan rasio intensitas relatif sekitar 3:1. Di sini ada kalimat spektrum massa. Ini sudah jelas spektroskopi massa ya. Nah, kemudian apa arti dari M/Z? M/Z itu artinya adalah kita mencari MR-nya nanti, massa molekul relatif dari senyawa tersebut. Karena di spektroskopi itu yang dituju adalah kita menentukan struktur molekul, ya, rumus molekul. Nah, kemudian kita lanjut ya, fitur struktur atau rumus molekul manakah yang paling mungkin untuk senyawa ini? Nah, apakah senyawa mengandung satu atom brom, dua atom brom, dan seterusnya kita cek satu-satu. Langkahnya adalah kita sudah tahu ya konsepnya atau clue pada soal ini adalah spektrum massa. Spektrum massa itu menunjukkan spektroskopi massa yang tujuannya adalah menentukan struktur molekul, mengetahui gugus fungsi apa atau atom apa yang ada di dalam molekul tersebut. Nah, ini kita dibantu dengan data. Data yang muncul pada spektroskopi massa itu adalah M/Z. M/Z itu menunjukkan MR-nya ya. Jadi langkahnya adalah kita ngecek masing-masing gugusnya karena ini opsinya ada gugus atom ya. Ini alkil halida ya, mengandung atom brom, klor atau bahkan ini senyawa merkaptan ya, sulfur ya. Nah, kita ngecek satu-satu dulu. Kalau di sini disebutkan bahwa M per setnya 78 dan 80 artinya em, senyawa tersebut memiliki MR di antara 78 sampai 80. Jangan lebih dari 80 atau kurang dari 78. Jadi kita ngecek dulu di atom Br ya. Br itu punya AR itu 80. Jadi sementara ini maksimal 80. Kan tidak mungkin suatu molekul organik yang mengandung karbon, hidrogen itu hanya Br saja ya, artinya harus ada karbon dan hidrogennya. Maka untuk mengandung satu atom Br tidak mungkin ya. Jadi di sini untuk opsi yang A itu tidak benar ya. Ini langsung kita silang. Kemudian cek MR senyawa dengan range antara 78 sampai 80. Jadi setelah kita menentukan jangan BR ya, karena BR itu kan sudah 80 ya kan. Kemudian kita berarti ke CL, karena CL itu 35,5. Lalu kita mulai dari menggabungkan karbon dan hidrogen ke CL-nya, tapi dimulai dari karbon yang paling sedikit, yaitu yang mestinya C1 ya. Nah, ini CH3Cl, C-nya 12, hanya 1 kali 3, 12 tambah 3 ditambah 35,5. Ternyata MR-nya 50,5. Ini masih jauh ya dari angka 80 ya atau bahkan 78. Ini masih jauh. Berarti ini belum tepat. Terus kita tambahkan satu C lagi. Jadi kalau ini metil klorida, ini etil klorida ya. Jadi kita tambahkan atom C-nya dan H-nya tentunya masing-masing satu-satu seterusnya. Ya, ketika ditambahkan dua atom C, dan tentunya ini 3 tambah 2, 5, MR-nya naik sedikit ya, 64,5. Tapi masih jauh dari 78, jadi ini belum tepat. Ya, ini belum tepat, ini belum tepat. Lalu kita tambahkan lagi C-nya, sehingga sekarang C-nya 3 ya, CH3, CH2, CH2. Ternyata MR-nya udah deket nih ya, sama 78. Selisih 0,5 ya. Nah, sementara kita mungkin akan mendapatkan asumsi ini adalah jawabannya, tapi jangan disilang dulu ya, sahabat kimia ya, karena kita harus ngecek di S. S itu AR-nya 32 ya. Kemudian kita masukkan 1C 12 ditambah 3 itu 15 tambah 32 masih jauh ya 48 berarti bukan. Kemudian kita tambahkan lagi C-nya 2 H-nya 5, S1 ya. Ini ada hanya CH3SH, merkaptan, itu juga ada hanya di samping sini. Ingat bahwa S itu adalah golongan 6A sama seperti oksigen, sehingga di sini ada PEB ya untuk strukturnya ya. Ini ada 2 PEB. Nah, ketika ada 2 atom karbon 5H itu MR-nya masih 62, jadi belum pas.
Lalu kita tambahkan lagi eh, si MR si ininya, jadi tinggal tambah satu lagi, jadi C-nya sekarang 3, H-nya 7, ditambah H1 sini dan S ini 76. Nah, 76 sama 78 ternyata 78,5 ini ya. Ini masih dekat yang ini ya, masih dekat yang 78,5. Oleh karena itu, bahwa prediksi si molekul mengandung atom Cl-nya 1, bukan 2 ya. Kalau 2 kan sudah 70 ya. Nah, jadi Cl-nya 1. Yang ini. Jadi jawabannya adalah D. Kenapa tidak E? Karena kalau di E itu masih jauh dibandingkan kalau dia dengan 1 Cl ya. Kalau kita memilih di E itu ya MR totalnya masih 76, selisihnya masih 2 poin. Sementara kalau di Cl-nya 1 ini selisihnya sudah 0,5 poin. Jadi kita ambil yang paling mendekati ya. Seperti itu sahabat gini ya untuk perhitungan memprediksi struktur molekul, kandungan atom-atom apa, gus atom apa yang terdapat dalam sebuah molekul dengan data hasil dari spektroskopi massa. Kesimpulannya adalah, konsepnya adalah menghitung M perset, angka M perset yang merupakan massa molekul relatif. Baik sahabat kimia, sekarang kita lanjut ke berikutnya ya. Di berikutnya ini adalah soal OSK 2025 ya, tentang spektrum HNMR ya. Dalam spektrum HNMR, sebuah sinyal proton. Nah, kalau HNMR itu bicara dengan kata kunci proton. Apa sih proton? Ya, proton dalam hal ini adalah atom hidrogen. Jadi, kata kuncinya atom hidrogen atau kita sebut protonnya. Karena yang ditinjau adalah proton, 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 proton. Ya, sementara spektroskopi massa adalah ya massa molekul relatif dengan data M persen. Nah, kalau di HNMR ya, ini kata kuncinya tadi proton ya, dan proton ini ditinjau dari splittingnya atau multisiplitas pemisahannya oleh atom H tetangga ya, dengan ditandai oleh peak ya atau karakteristik dari peaknya misalnya ada triplet, duplet, singlet dan seterusnya ya. Dan di sini muncul triplet dengan intensitas peak atau puncaknya yang sama 1, 2, 1. Ini data yang menunjukkan ada 3 puncak dengan luas area seperti ini ya. Apa yang ditunjukkan oleh pola pemisahan atau splitting atau multisiplitas ya tentang lingkungan proton tersebut. Nah, ini ada 5 opsi. Konsepnya adalah kita harus tahu ini spektroskopi HNMR ya. Jadi karena pertanyaannya adalah mengacu ke em, proton dan pemisahannya yaitu pada soal ini adalah ditunjukkan dari bentuk peak yang striplet ya. Maka di sini konsep yang dipakai adalah multisiplitas atau pemisahan atau splitting ya, yang ditunjukkan oleh parameter jumlah peak atau puncak ya. Pemisahan puncak ini eh, berdasarkan apa? Ternyata ditentukan oleh jumlah H tetangga. H itu proton ya, H tetangga ya. Jadi jumlah puncaknya dihitung dari jumlah H tetangga ditambah 1. Ini rumusnya, persamaannya ya. Nah, seperti apa ya? Nah, jadi boleh tunjukkan dulu ya pola splitting dari HNMR ya. Jadi ada dimulai dari singlet. Singlet ya 1 peak ini ya. Kemudian kalau duplet atau doublet ya itu dua peak. Triplet itu 3, quart ya, quart itu 4 ya. Kemudian ada queen, queen itu 5, sextet itu 6 peak ya dan septet itu 7 peak. Umumnya ya mentok di 7 bit ya. Nah, ini pola-pola splittingnya. Nah, terus bagaimana sih cara menentukan dia punya berapa bentuk splittingnya apa? Singlet, doublet, atau triplet ya. Jadi kita lihat contoh dulu ya, sahabatnya ini di etana. Jadi kalau membuat multisiplitas dari sebuah proton, maka kita harus mendisplay, menggambar atom H-nya. Jadi H-nya tampilkan ini, misalnya etana ya. Ada sini H2 ya, H, ini H seperti itu. Nah, kemudian ini eh, yang kita ambil ini misalnya ini dengan apa gitu ya. Ini dengan karena C itu kan 4 ikatan kovalen ya.
Kemudian yang ini misalnya ini dengan apa begitu ya, dan ini dengan apa senyawa yang lain. Tapi kita tinjau pada H-nya saja. Jadi kalau kita melihat di atom karbonnya ini ya, jadi misalnya gini ya, em, ini boleh kasih C1 ya, misalnya ini C2. Nah, kita meninjau di C2, C2 itu mengikat satu H ya, karena kita meninjaunya hanya H. Yang ini, yang kotak ini bukan H. Nah, kemudian di C2 itu tetangganya kan C1. Nah, C1 mengikat dua H. Nah, makanya dua H yang ini adalah dua H yang terikat pada C1 adalah H atau proton tetangga dari C2. Proton atau tetangga dari H yang terikat di C2 ya. Nah, ini jumlahnya dua sehingga H pada C2 itu jenis multisiplitas atau splittingnya itu adalah 2 ditambah satu atau 3. Sehingga munculnya adalah triplet. Triplet bentuknya seperti ini ya, ada 3 peak. Oke, jadi H yang Ibu Eli lingkari, H di sini itu akan muncul pada spektrum HNMR itu sebagai triplet. Kenapa? Karena H tetangganya itu 2. 2 ditambah satu sama dengan 3. Sekarang kita melihat di em, sini ya, C1. Ini C1 kan tadi ya, ini C2. Nah, misalnya, ini misalnya atom yang lain. Di C1 kan ada 2H ya. Kemudian tetangganya C1 adalah C2 dong ya. Nah, di C2 ini punya satu atom H atau proton. Maka di C1, H di C1 itu bentuk multisiplitasnya adalah jumlah H tetangga, yaitu tetangnya kan C2. C2 punya satu H, 1 ditambah satu sama dengan 2. Sehingga H di C1 itu muncul sebagai duplet dengan bentuk peak seperti ini. Ya, seperti itu ya, sahabat kimia, contohnya. Baik, sekarang kita terus lagi ya ke pola splitting itu tadi sudah Bu Eli tunjukkan dan di sini dilengkapi dengan contoh ya. Nah, seperti ini. Jadi ada duplet, triplet, triplet, kuartet dan seterusnya. Jadi kalau misalnya ketemu pola seperti ini, jadi kita melihat bahwa em, H proton di yang merah ini, H proton merah di C ini tetangganya adalah proton yang biru ya. Nah, kalau di sini jumlahnya satu, ya udah berarti di sini muncul di satu tambah satu dua. Demikian juga yang biru juga dua, sama-sama duplet ya. Yang ini ya dua tambah satu tiga. Ini yang juga yang biru ini berarti karena hanya ada satu H, maka satu tambah satu sama dengan dua ya. Kemudian yang ini proton merah tetangganya proton biru, proton birunya jumlahnya dua, dua tambah satu tiga. Demikian juga yang proton biru tetangganya proton merah jumlahnya dua, jadi dua tambah satu sama dengan tiga, sama-sama muncul pada peak triplet ya. Yang kuartet gimana? Kita lihat proton merah. Proton merah tetangganya adalah 3 proton biru. Ditambah satu berarti kuartet. Jadi proton merah muncul di bentuk multisiplitasnya, splittingnya di kuartet. Sementara di proton yang biru itu tetangganya proton merah. Ya jumlahnya satu. Jadi satu tambah satu sama dengan duplet. Ya. Begitu sahabat kimia ya. Nah, ini juga nih Bu Eli tegaskan lagi supaya lebih ingat ya. Itu sudah penjelasannya sama dengan nah, kita mungkin lihat yang ini ya. Nah, kalau ini kita melihat tinjauan proton yang kuning ini ya, yang kuning. Proton ini terikat di C yang ini ya. Kemudian C yang ini tetangganya ada 2 C nih ya, tetangganya ada 2 C yang sama-sama 3 atom H di sini, 3 proton H, 3 proton atau 3 H di sini. Jadi 6, 6 tambah 1, 7. Sehingga H di sini muncul sebagai septet 7. Lah, bagaimana dengan yang ini? Nah, ini eh, proton di sini sama di sini masing-masing terikat di C. Yang terikat di C ini, ya. C ini berarti ini dan ini dianggap lingkungan ekuivalen atau lingkungan kimianya sama karena simetris ya. Sehingga baik ini maupun ini itu jadi satu gitu. Maka em, pola splittingnya adalah di H3 atas, H3 bawah ini terikat pada C kan. Nah, C-nya terikat pada C yang tengah ini. Yang tengah ini punya satu H sehingga pola splittingnya adalah satu tambah satu sama dengan dua. Jadi ini duplet ya. Seperti itu sahabat kimia untuk mencari pattern splitting dari HNMR ya. Nah, baik, Bu Eli kembali lagi ke sini. Dengan penjelasan yang barusan, tentu sahabat kimia akan bisa menjawab yang ini ya. Jadi,
Proton kalau di sini ternyata diminta diketahui triplet, maka apakah A benar proton tersebut berdekatan dengan satu proton lain? Satu proton lain itu maksudnya tetangga ya. Kalau proton lain itu maksudnya tetangga. Nah, kalau satu tetangganya satu, ya udah berarti satu tambah satu, maka di sini harusnya duplet. Padahal datanya triplet. Artinya ini enggak ya. Berarti ini enggak. Kemudian ini, dua proton yang setara ekuivalen. Proton tersebut berikatan dengan dua proton yang setara dan ekuivalen. Iya, kalau dua tambah satu berarti triplet. Wah, ini jawabannya nih ya, jawabannya. Oke. Lalu kita ngecek juga yang lain. Tidak berpasangan, artinya tidak punya proton. Kalau tidak punya proton, ya berarti singlet ya. Berarti nggak benar karena yang diketahui adalah triplet. Berdekatan dengan tiga proton yang ekuivalen. Ya, kalau tiga proton berarti apa? Yang ini kuartet ya, kuartet. Sementara yang diketahui adalah triplet. Ya, jadi ini belum benar. Kemudian empat proton. Nah, ini tambah banyak. Empat tambah satu berarti quintet ya, quintet. Sementara yang diketahui triplet. Jadi jawaban yang benar adalah B. Seperti itu ya sahabat kimia untuk jenis soal HNMR. Kita sudah dua ya. Yang atas itu tadi spektroskopi massa dengan tanda M per set yang merupakan MR. Dan ini adalah spektroskopi HNMR. Baik sahabat kimia, kita menuju soal berikutnya yang lebih kompleks ya. Ini di OSK, masih di OSK 2025. Nah, di OSK 2025 itu pada lembar soalnya sahabat kimia itu sudah tampil data ini. Sudah tampil ini ada dua data ya. Ya, jadi ini data HNMR ditandai dengan parameternya itu geseran kimia itu dalam angka satuan sampai 10 sampai 12 ya. Nanti ini ada tuh 12. 12 itu nanti adalah asam karboksilat ya, RCOOH ya. Kemudian RCOOH. Oke. Nah, ini kalau muncul di 0 sampai 12, bacanya dari kanan ke kiri ya sahabat kimia, karena di 0 ini adalah nanti larutnya tetrametilsilan TMS ya. Ini ciri-ciri HNMR. Kemudian berikutnya ada pola spektrum karbon 13 NMR. Nah, karbon 13 NMR parameternya ditandai dengan ini ya, puluhan sampai ratusan ya, puluhan sampai apa? Ratusan. Puluhan sampai ratusan. Nah, kemudian pada angka ini untuk apa sih? Angka ini memberikan data kepada kita tentang gugus-gugus yang muncul pada ya angka ini ya. Contohnya, kita perlu mengingat pada angka yang ekstrim ya. Jadi yang paling kecil itu proton yang nempel di metil, etil, alkanah ya dan seterusnya ya. Sementara yang 7 proton yang nempel di benzena aromatik sekitar 7 atau 7,2 ya. Ini perlu diingat yang Bu Eli kasih tanda ini ya. Ah, batas ini 0 sampai 2 ini alkana, 7 itu aromatik. Nah, di sekitar 10 ya, hampir ke 10 itu aldehid ya. Sementara yang ujung sendiri ini di angka 12, dekat-dekat 12 jadi 11,9 bla 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 ya itu pokoknya di paling ujung ini asam karboksilat. Nah, itu adalah untuk HNMR. Nah, bagaimana dengan C13NMR? Seperti itu juga sobat kimia, untuk angka yang paling kecil, ini sudah angkanya puluhan bukan satuan lagi ya. Maksudnya ini sudah langsung 20, 40 ya, seperti itu. Ini di yang paling kecil sampai batas 60 itu ada di CH3. Terus ke sebelah kiri ya. Nah, di sini gugus karbonilnya tuh di sekitar ini 220. Ini nanti 220, 200 itu karbonil. Sebenarnya luas ya, mulai dari 160 ke atas. Nah, baik sahabat ini muncul datanya di soal OSK 2025. Nah, kemudian ini sebenarnya ada penjelasan lanjutannya, tapi Bu Eli menjelaskan singkat karena terkait dengan soal yang akan dipakai, yang akan dibahas nanti. Kemudian yang berikutnya ada muncul data spektrum IR. Artinya pada soal OSK 2025 akan muncul soal spektroskopi karena data-datanya saja sudah ditampilkan di lembar awal soal ya. Dan di sana
parameter untuk spektrum IR, IR itu untuk mengidentifikasi gugus, ya. IN itu IR infrared itu mengidentifikasi gugus fungsi, ya. Jadi angka yang muncul itu berupa bilangan gelombang, satunya Cm-1 itu udah ribuan, ya. Sudah nggak satuan lagi, sudah nggak puluhan lagi, tapi sudah ratusan sampai ke ribuan, ya. Nah, apa yang perlu diingat? Yang perlu diingat itu adalah pada batas 1700 ini muncullah gugus karbonil. Ini CO, ya. Gugus karbonil em, itu munculnya di 1700. Jadi diingat ya sahabat kimia yang 1700. Yang 1700 itu diingat karena ini karbonil yang sangat luas. Kemudian ada OH. OH yang di sini itu adalah alkohol itu di sekitar 3100 sampai 3700. Ini juga baik untuk diingat. Kemudian untuk yang paling kecilnya di 600-an sampai 1000 itu adalah alkena, tapi juga ada aromatik, ya. Karena di sini ada ikatan rangkap dua pada atom C. Jadi bisa saja alkena, bisa saja eh, aromatik, bisa saja aromatik. Baik sahabat kimia, itu datanya. Seperti apa soalnya? Kita langsung saja bahas di soalnya, ya. Nah, suatu senyawa organik mengandung atom C, H, O, dan N dengan data analisis unsur sebagai berikutnya. Jadi sahabat kimia ini ada C sekian persen, H sekian persen, N, O sekian persen. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, angka-angka persen seperti ini, tentu kita berpikir, wah kita bakal disuruh cari rumus empiris dan rumus molekul, ya. Lalu kita lanjutkan data spektrum massa. Nah, ada spektrum massa nih keluar lagi nih sahabat kimia. Spektrum massa ditandai oleh data M persen atau MR. MR-nya 101,08. Ini prediksinya adalah MR-nya dari rumus empiris ini, ya. Jadi ada satu data spektrum massa, berarti ini spektroskopi massa. Next, senyawa ini memiliki puncak serapan khas pada spektrum IR di sekitar bilangan gelombang 1700 Cm-1-nya. Di sini ada data kedua yaitu spektroskopi infrared, ya. Karena ini ribuan dan 1700 itu adalah angka cantik yang harus kita ingat. Berarti senyawa CHNO ini mengandung gugus karbonil, ya. Serta sinyal khas pada geseran kimia 220 ppm dalam spektrum 13 karbon 13 NMR. Jadi kalau ada ratusan, 220 itu sahabat kimia tadi sudah lihat di slide sebelumnya bahwa ini adalah aldehida. Jadi ini menunjang ini ya, 1700 itu karbonil, 220 ppm itu adalah aldehida, ya, aldehida. Jadi cocok nih. Lanjut lagi, senyawa ini memiliki spektrum HNMR. Nah, waduh, ini ada berapa spektroskopi, ya? 4 spektroskopi digabung jadi satu untuk dengan tujuan menentukan struktur molekul, ya. Senyawa ini memiliki spektrum H seperti ini, HNMR seperti ini, karena NMR itu muncul dengan parameter geseran kimia, ya, yang angkanya satuan saja, ya, sampai paling mentok di 12. Nah, kalau ini semuanya kita analisis ini untuk menentukan, jadi ingat tujuan dari penentuan menggunakan metode spektroskopi itu untuk menentukan struktur molekul. Struktur molekul mana sih yang tepat untuk data-data 4 jenis spektroskopi yang tadi, ya. Nah, ini berarti kita akan menganalisis dengan data-data yang tadi. Apakah A, B, C, D, dan E. Langkah pertama, sahabat kimia harus mencari apa? Rumus empiris, ya. Cari dulu rumus empiris menggunakan data AR. Data AR di soal lembar OSK itu ada tabel SPU, tapi AR-nya kita pakai yang ada komanya. Jadi artinya kalau tadi ya 59,37% itu persen massa, kita bagi dengan AR-nya C. AR-nya C kalau dibulatkan 12, tapi kita menggunakan yang ada komanya, ya, supaya bisa mendapatkan angka yang limitnya bisa layak kita bulatkan. Nah, seperti ini. Ini dibagi ini, kita mendapatkan gram dibagi gram per mol dapat sekian mol. Ini ya, 4,9 ya. Oke, hidrogennya itu persennya tadi. Persen itu maksudnya persen massa dibagi AR-nya ketemu sekian mol. Nitrogennya juga ya, ketemu sekian mol. Oksigennya juga
ketemu sekian mol. Konsepnya persen massa tadi dibagi dengan AR menghasilkan mol. Jadi, konsep dari rumus empiris itu mencari perbandingan mol, perbandingan mol. Kemudian, angka ini kan masih angka yang koma-koma, jadi belum bulat dan tidak boleh sembarang dibulatkan. Misalnya 4,9 kita bulatkan jadi 5, 10,8 dari 11, seperti itu ya. Meskipun memang iya bisa, tetapi kita harus melalui langkah seperti ini ya. Ini dibagi dengan bilangan yang paling kecil di antara ini. Yang mana? Yaitu yang ini. Ya, yang ini paling kecil kan? Oke, berarti setiap angka mol ini kita bagi dengan yang paling kecil. Ini seperti ini. Tuh ya. Tuh semua. Supaya ketika dibagi mendapatkan angka limit yang layak untuk dibulatkan. Jadi ini nanti dapat 5, ini 11, ini 1. Tapi ingat ya sahabat kimia, supaya jangan terjebak. Pada saat kita membulatkan harus melalui langkah perhitungan dengan membagikan penyebutnya itu adalah angka paling kecil dari rasio mol yang angka mol yang diperoleh dari sebelah sini ya. Jadi jangan langsung ya, jangan 5, 11, 1, 1. Meskipun iya, nah bakal sama, tapi ada suatu saat kasus soal yang tidak bisa seperti itu. Jadi um, prosesnya harus melalui pembagian dengan angka paling kecil. Nah, baik setelah mendapatkan bilangan bulat sederhana, kan itu adalah konsep rumus empiris, yaitu menentukan jumlah atom karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, atau atom apapun dengan jumlah yang paling bulat dan sederhana. Jadi ketemunya C5H11NO. Ini rumus empiris. Ternyata setelah dicek dengan menggunakan data M per setnya 101,08, ini sahabat kimia hitung ya. Artinya 5 kali 12 ya. Ini kan 5 kali 12 ditambah 11 kali 1 ya. Ya, ini N itu berapa? 1 kali 14 ya, dan O itu juga 1 kali 16. Nah, atau mau menggunakan komanya juga tidak apa-apa. Ini akan ketemu di angka 101,8. Jadi data spektroskopi massa itu menguatkan bahwa iya ini rumus empirisnya benar tuh C5H11NO dengan MR 101,08. Nah, fix ya sampai di sini ya untuk data MR. Lalu bagaimana? Kita tahu bahwa tadi sudah disebut ada ikatan rangkap pada gugus karbonil karena gugus karbonil punya ikatan rangkap ya. Gugus karbonil punya ikatan rangkap dan ini datanya kita tahu karena sudah mengingat bahwa clue untuk standar parameter dari IR spektrum itu adalah di 1700 cm-1 bilangan gelombangnya ya. Ini merupakan gugus karbonil. Nah, nanti Welly tunjukkan bentuk spektrumnya ya untuk karbonil. Jadi, lalu C13NMR menunjukkan geseran di 220 ppm, artinya senyawa itu punya gugus karbonilnya itu adalah aldehida ya. Nanti kita bisa cek bentuk spektrumnya. Nah, lalu ini ada persamaan yang membantu kita untuk menguatkan bahwa pada molekul tersebut memang mengandung berapa ikatan rangkap. Jadi, seperti ini rumusnya ya. IDH itu indeks defisiensi hidrogen. IDH merupakan jumlah atom C ditambah 1 dikurangi, ini dikurung aja ya, dikurangi jumlah atom H ditambah jumlah atom halogen, X itu halogen, dan dikurangi jumlah atom nitrogen. Nah, yang ini dibagi dengan apa? 2 ya. Jadi, ini yang atas dihitung dulu dibagi 2. Terus setelah dibagi 2, dikurangkan dari C tambah 1. Nah, dari hasil rumus empiris tadi, ketemu jumlah C-nya 5, ya ditambah 1 dikurangi H-nya tadi 11 ya, dan X-nya tidak ada halogennya, dikurangi N-nya jumlahnya 1 dibagi 2. Ya, ini kan diperoleh dari data RE ya, sehingga kita peroleh IDH-nya 1 ya, artinya jumlah ikatan rangkap 1. Jadi ini menguatkan fix ya, bahwa jumlah karbonil, karena karbonil ada ikatan rangkap ya. Nih, karbonil kan ada ikatan rangkap antara C dan O. Jadi ada ikatan rangkap dengan jumlah 1 ya, dengan jumlah 1. Nah, udah ya, yaitu karbonilnya apa? Lebih
lebih spesifik lagi, karbonilnya adalah gugus aldehida. Jadi seperti itu cara kerja spektroskopi ini memang kadang kita seringkali gitu ya, kita menggunakan data nggak hanya dari satu metode spektroskopi, misalnya HNMR saja atau IR saja, tapi biasanya akan saling melengkapi dari sekian data spektroskopi. Nah, baik ya. Sekarang Bu Eli akan tunjukkan gugus karbonil yang 1700. Kalau soalnya dalam bentuk peak, ini Bu Eli belum bahas soal-soal bentuk diagram, ini baru dalam bentuk kalimat ya. Maka bentuk kurvanya itu seperti ini, sahabat kimia ya. Dia tajam, menukik ke bawah, sharp gitu, tajam ya. Sempit gitu ya. Nah, dia bentuk kurvanya tajam dan sempit. Beda sama alkohol, apalagi karboksilat yang agak gendut melebar ke bawah. Jadi melihat bentuk peak juga merupakan bantuan untuk menentukan menyimpulkan bahwa di 1700 ya. Kalau ini 1500, di sini 2000, ini tengah-tengah ya sekitar 1700 ya di sini itu adalah gugus karbonil. Nah, kemudian baik kita lihat. Nah, kalau yang di sini juga seperti itu ya, sobat kimia ya. Jadi ini spektrum untuk IR ya, yang perlu diingat di 1700. Lihat bentuk bentuk ininya. Dia kurus dan menukik ke bawah, seperti stalaktit, seperti stalaktit ya. Nah, ini karbonil. Sementara yang OH untuk alkohol ini seperti ini di sini ya. Nah, ini sekitar 3.200 sampai 3.400. Ini contoh contoh melihat bentuk dari peaknya diagram IR-nya. Nah, sekarang kalau kenapa tadi 220 itu adalah aldehid. Ternyata ini dari data C13 ya. C13 itu memang di 185 sampai 220 itu adalah gugus karbonil yang salah satunya adalah diprediksi adalah aldehid. Ini aldehid ya. Aldehida itu kan RCOH ya, tapi yang ini keton ya. Dan aldehid itu yang di ujungnya ada atom hidrogen. Itu pada 220. Nah, seperti itu sobat kimia memang dituntut untuk bisa membaca data-data diagram spektroskopi. Baik, sekarang kita tinggal mengecek ya HNMR, bentuk HNMR. Nah, cek HNMR yang punya satu singlet ya dari hasil analisis IR dan CNMR. Jadi dari data IR dan CNMR, IR tadi menunjukkan bahwa harus ada karbonil. Oleh karena itu kalau kita milih di A itu nggak benar. Karena di A udah jelas tidak ada karbonil, di C juga tidak ada karbonil. Ya, yang ada adalah di B, di D, dan di E. Kemudian CNMR itu kan aldehid ya, aldehid. Nah, kalau ini di sini di B apakah aldehid? Nah, di B ini enggak aldehid atau tidak ya. Oke, sekarang kita lihat ini oke, ini aldehid, ini bukan aldehid ya, sahabat kimia ya. Kemudian yang ini juga bukan ya. Jadi sudah ke delete 3. Karena aldehid itu harus COH, harus COH. Jadi tinggal 2. Nah, tinggal 2-nya kita harus buang 1. Kita harus analisis spektrum HNMR-nya. Ya, ini soalnya sahabat kimia ya, yang tampil tadi. Jadi di soal ini muncul 4 sinyal. Jadi sinyal itu muncul dari tampilan pik-pik ya, bisa panjang, tinggi, atau yang kecil-kecil seperti ini ya. Ini piknya di sini yang tinggi, muncul 1 berarti singlet. Terus ini ada, ini sahabat kimia kalau zoom ini nanti ada apakah 2 atau 3 pik, tapi yang jelas ini munculnya kecil. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 pik. Nah, sahabat kimia perlu melihat data angkanya. Makanya di awal soal OSK itu sudah diberi apa diagramnya ya kan, diagram dari HNMR, IR maupun C13-nya. Ya, ternyata pada angka antara kalau di sini 2, sini 4, berarti sini 3 ya. Berarti antara 2 sama 3 di sini itu adalah proton. Karena ini data HNMR, maka kita lihatnya tinjaunya hidrogen atau proton. Proton yang nempel di karbonil. Ternyata benar ya, karena memang di data IR-nya ada karbonilnya. Ya, baik. Kemudian di karbonilnya adalah CHCO. Berarti maksudnya ini apa? Aldehid nanti ya.
Nah, berarti ini oke. Ini peak yang sudah ngasih clue kita. Kemudian yang ini antara, ini kan 3 ya, ini 3. Jadi 3 sampai 4 itu muncul halida. Sementara nggak ada halida, ya kan? Karena hanya ada C, H, N, dan O. Tidak ada halida. Lalu kita lihat antara 3 sampai 4, hampir ke 4, apakah C, H, O, R? Ini bukan ya, karena kan O, R itu ether ya. Nggak ada deteksi ether, adanya karbonil ya. Jadi oke, kita abaikan saja. Jangan-jangan ini adalah pengotor saja, kita skip. Sekarang kita lihat yang sini ya. Yang sini itu ingat, dia ada di antara hampir 10. Jadi Bu Eli tadi mengingatkan kalau hampir 10 itu aldehid. Hampir 10 itu ada aldehid. Sementara kalau ke 12, mentoknya ini di 12 ya. Ini terus sisi sana sampai 12 itu adalah asam karboksila. Jadi benar ada karbonil dan karbonilnya itu adalah aldehida muncul pada pik kecil di angka hampir 10. Nah, seperti itu jadi ada 4 sinyal. Oleh karena itu yang terakhir adalah kita menganalisis pola splitting dari atom hidrogennya ya. Atom hidrogennya itu em, ada di posisi yang seperti apa saja. Nah, sekarang kita gambar ulang ya, sahabat kimia, untuk yang B sama E. Ini memang jawabannya pasti ada salah satu ya, B sama E. Nah, sahabat kimia, setelah kita gambar, ini boleh sudah gambar ke sini ya. Nah, ini yang E ya, yang E, oke. Atau yang B dulu. Jadi baik-baik gambarnya seperti ini. Jadi dari shorthand tadi kita displaykan sampai muncul hidrogennya ya. Jadi kalau kita lihat hidrogen, ini mau pakai warna yang lainnya. Kita lihat hidrogen yang ada di sini ya, di sini. H ini terikat atau proton ini terikat di C ini. Ini terikat di C ini ya. Nah, C ini tetangganya C ini. C ini ya. Oke, kita kasih nomor saja ya sahabat kimia, ini C1 supaya enak ngomongnya, 2, 3, boleh ke atas boleh ke bawah ya, 4 ya. Jadi di H terikat di C1, C1 tetangganya C2, C2 punya 2 proton. Nah, maka H ini muncul di peaknya triplet, 2 tambah 1 triplet. Nah, sekarang kita lihat di C2 yang mengikat 2 proton. Jadi H proton atau proton di C2 tetangganya C2 tetangganya C1 dan C3 ya. Nah, tetapi di C3 tidak mengikat H secara langsung. Jadi ini tidak ada, 0. Sementara di C1 mengikat H langsung ada 1. Makanya di sini di proton yang terikat di C2 itu polar splittingnya adalah 1 tambah 1 sama dengan 2 atau apa? Duplet. Ini duplet, ini triplet ya. Oke? Clear ya sebelah sini. Sekarang kita ambil di C3 itu nggak ada H ya. Tapi di sini ada C3 yang ke sana sama ke bawah. Ya, ini cabang dari C3, ini C4. Kita lihat ya, H atau proton di C4 sama proton di C cabangnya C3. Nah, ini lingkungannya sama ya. Ini dianggap ekuivalen. Sehingga yang H3 ini sama yang ini terikat di C, tetangganya itu adalah C3, C3 nggak mengikat proton, ya kan? Karena dia tangannya atau ikatan kovalennya sudah 4, tidak ada H lagi di C3 kan. Oleh karena itu di posisi H ini, nah ini yang ekuivalen ini muncul singlet. Singlet itu tunggal. Tidak melakukan splitting ya, nggak ada splitting ya, singlet. Nah, baik, sekarang kita lihat di atom nitrogen yang mengikat H ya. H tetangganya langsung terikat di N. Nah, kemudian terikat di N tetangganya C. Ya udah, jadi ini nggak melakukan splitting. Jadi H di sini itu singlet. Jadi pada B itu muncul 2 singlet, sementara pada soal itu yang ini munculnya hanya ada satu singlet ya. Jadi B nggak cocok. Sekarang kita coba di E. Sama seperti tadi, kedua ini kasih angka ya, C1, C2, C3, C1, 2, 3, oke?
Nah, di C1 punya satu proton, ya. C1 tetangganya C2. C2 punya dua proton, sehingga H di sini, H di C1 itu pola multisiplitas atau splittingnya 2 tambah 1, 3 atau triplet. Ya, tadi lihat di soal ada triplet ya. Nah, kemudian untuk H di C2. C2 tetangganya C1 yang punya satu H, kemudian tetangga sampingnya, yang disebut tetangga itu di sampingnya persis ya. Tetangga di sampingnya persis C3 yang punya 2 H. Jadi kita gabungin ya, 2 tambah 1 berapa? 3. 3 ditambah 1. Formulanya kan gitu ya, jumlah atom H tetangga ditambah 1. Jadi muncul kuartet 4. Ini, yang ini kuartet. Yang ini apa? Triplet. Tadi kuartet triplet ada ya. Nah, sekarang C3. C3 ini mengikat dua proton. Nah, sekarang tetangganya C3 N. N ya, N tidak ada H, berarti ini 0. Nah, tetangganya C3 adalah C2. Selain N kan ada C2. C2 mengikat dua proton, sehingga formulanya 2 tambah 1 sama dengan 3 atau triplet. Jadi ada ini kuartet dan ini triplet. Ini kuartet triplet ya. Baik, sekarang kita lihat di H atau proton yang terikat di C cabang langsung ke ini senyawa amina ya. Ini senyawa amina. Ini sama ini ekuivalen. Ini sama ini ekuivalen ya. Baik, sehingga proton 3 proton ini sama 3 proton yang ini terikat di C. Tetangganya C N ya. Ya N gak ada hanya gitu kan. Oke, berarti ini muncul singlet. Jadi artinya struktur molekul di E itu menggambarkan yang tertera pada spektrum HNMR. Lebih pas di E karena hanya muncul satu singlet, sementara di B dua singlet. Dua singlet tidak cocok dengan data diagram pada soal. Jadi yang benar adalah E, satu singlet, kemudian muncul triplet, kuartet triplet ya. Kita lihat apakah betul, karena kan ada 4 sinyal ya. Ini, nih ya, ini singlet, kemudian ada kuartet dan triplet. Mana ibu kuartet tripletnya? Ya ini kalau dilihat di zoom ini ada seperti ada 3 atau ada 4 garis ya, ada 3 atau 4 pik. Pik maksud ibu adalah pik ya. Nah, baik ya, seperti itu sahabat kimia. Jadi jawabannya adalah E. Baik sahabat kimia, mungkin karena sudah terlalu panjang videonya, sahabat kimia Bu Eli beri tantangan. Ini tentu sudah bisa dikerjakan ya untuk soal OSK Kimia 2023 nomor 45. Ini jawabannya di C ya, ini jawabannya. Seperti apa? Silahkan dicocokkan dengan data yang ini. Kemudian ini juga ada ya di soal OSK 2022 nomor 33. Ini juga seperti itu, kita tinggal mencocokkan data dan menghitung splitting dari H tetangga. Ini jawabannya ada di struktur nomor 2. Nah, sekarang soal tantangan berikutnya, Bu Eli kasih yang ini ya, yang ini. Nah, perhatikan baik-baik. Ini masih tentang HNMR ya. Lalu pertanyaannya gunakan data pada tabel untuk menentukan jenis proton yang terkait dengan puncak X. X ya, X ingat berada di antara 10 sampai 9. Tadi sudah Bu Eli kasih clue ya. Apa sih 10 sampai 9 itu? Kemudian Z. Z itu ada di angka sini ya. Nah, itu yang mana? Kemudian Y itu di antara 2 sampai 3. Ini silakan eh, lihat di posisi ini ya. Nah, kemudian gambar struktur formula dari senyawa Ki-nya yang punya rumus C3H6. Tulis jawaban di kolom komentar ya. Demikian sahabat kimia ya untuk latihan soal OSK 2025. Selamat belajar. Semangat selalu menghadapi OSK 2026. Tuhan memberkati.